Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review Honda Vario injeksi. Kita lihat dari bagian depan sisi kiri. Kita cek bagian suspensinya. Untuk suspensi kita lihat ada bekas olinya atau tidak. Kalau ada bekas berarti dia sudah bocor sil olinya. Terus selanjutnya kita raba bagian luar dan dalam. Kalau bagian luar mungkin bisa saja dia masih kinclong, tetapi bagian dalam dia sudah keropos. Nah, itu bisa saja terjadi karena bagian di dalam itu belum pernah disentuh. Kemudian kita lanjut ke piringan cakram. Kalau piringan cakram, untuk cakram yang masih bagus itu masih tebal piringannya. Kemudian tidak ada baut-baut yang sudah diganti. Nah, itu menandakan itu masih ori atau belum pernah diganti. Cakramnya biasanya untuk kerusakan itu bagian nipel. Terus salnya sudah bocor atau belum. Terus baut-bautnya sudah lanas atau belum. Kalau sudah lanas berarti itu sudah sering dipakai. Bagian atas biasanya sudah bocor apa belum. Selanjutnya kita lihat tebengnya. Tebengnya itu masih mulus. Sudah terdapat sepetan atau belum. Kalau sudah sepetan itu biasanya terjadi perbedaan warna antara yang satu dengan yang lain. Kemudian bagian belakang ini kalau ini tidak bisa dicat ya, itu sudah bawaan pabrik, dia harus tidak bisa diganti. Kemudian cek bagian ini. Kalau antara atas dan bawah itu sudah melampaui jauh, ini ya, sudah tidak senter lagi, terus berarti itu sudah menandakan pernah terjatuh. Kemudian bagian depannya, ini juga sama, ini juga tidak boleh terlalu jauh. Kemudian bagian rodanya itu harus center. Kalau dia masih center berarti itu masih bagus. Terus kita review bagian belakangnya. Mulai dari filter. Kalau filter kita mengeceknya itu dari baut-bautnya. Kalau bautnya sudah rusak atau dudukan bautnya sudah rusak berarti dia sudah sering dibongkar. Artinya dia pernah sudah dibongkar oleh seseorang yang belum profesional. Kalau seseorang yang sudah profesional otomatis untuk bongkar pasang bautnya itu bisa rapih. Kemudian kita lihat bagian dalamnya. Nih, untuk injektor, sensor TP dan sensor-sensor lainnya kita cek apakah dia masih terdapat segel yang berupa warna, yang itu menandakan posisinya itu belum pernah terbongkar. Atau kita bisa cek juga melalui gerakan bautnya. Kalau bautnya kita pegang sudah bergerak-gerak atau lower istilahnya, itu berarti sudah pernah terjadi kerusakan. Kemudian shockbreaker untuk belakang ini tidak bisa semata-mata di servis ya. Untuk menservisnya dia memerlukan pengeboran di dengan cara dibor untuk mengganti olinya. Dan dia juga
Untuk menservisnya dia menggunakan jasa yang sudah ahli ya, bengkel khusus shockbreaker belakang. Nah, kita cek bagian pelindung suspensinya atau karetnya ya. Kalau pelindungnya masih bagus, itu menandakan shockbreakernya masih bagus. Ciri-ciri yang sudah tidak layak kita gunakan atau harus diganti itu pelindung karetnya itu sudah pecah ataupun dia sudah pernah mengenai bagian atas atau ribonnya itu sudah melebihi batas. Terus kita cek pergerakan rodanya. Nah, kalau gerakannya sudah tidak halus berarti itu sudah rollernya itu sudah harus diganti. Kita cek lagi bagian shockbreaker spakbor dengan roda kalau mas center. Kemudian kalau bagian ini sudah rusak itu hal biasa. Kalau sudah parah berarti itu sudah pernah terjatuh. Kemudian untuk knalpot, posisinya antara roda dengan pelek itu tidak boleh terlalu longgar. Kalau terlalu longgar berarti dia sudah pernah terjatuh. Kemudian kita lihat bautnya. Kalau bautnya ini sudah rusak berarti sudah sering dibongkar. Terus pendingin. Kalau pendingin pengecekannya itu melalui tekanan tutup radiatornya. Kalau tutup radiatornya masih bagus itu menandakan pendingin masih belum bocor. Kemudian sirip-siripnya kalau bisa belum penyok ya. Kalau ini kan sudah penyok, tapi masih bisa dipakai. Terus seperti itu sedikit cara mereview Vario 125. Di video selanjutnya saya akan memvideo bagaimana cara mereset atau scan motor injeksi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.